Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, yaitu channel BPP Kecamatan Amuntai Tengah, yaitu melalui program kami Bamata atau Bawa Pandiran Masalah Pertanian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Bamata yang selama ini mendukung acara ini, sehingga acara Bamata ini bisa berlanjut dan berjalan secara terus-menerus. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bahan-bahan organik. Kita tahu bahwa bahan-bahan organik ini berbagai macamnya. Namun yang kita bahas kali ini adalah mengenai jakaba, kemudian ada lagi trikokompos. Nah, sengaja pada pertemuan kali ini kami mengundang salah seorang petani yang sering menggunakan bahan-bahan organik, dan beliau juga bisa membuat pupuk organik ini untuk menyuburkan tanaman yang diusahakan beliau sendiri, yaitu pada saat ini tanaman cabai, kemudian tanaman daun sop ya. Nah, baik, sebelum wawancara kita mulai, baik akan saya perkenalkan kepada Anda siapa genangan petani yang kami undang pada pertemuan kali ini, yaitu Bapak Wahyudi. Pak Wahyudi ini tempat tinggalnya di Kebun Sari malah. Terus kalau usahanya di Sungai Karyas. Umur pian kira-kira berapa sudah Pak ini, Pak? Adalah 45 atau 5. Ya, kisaran itulah. Ya, 45 tahun. Gini Pak, lawaslah ada Pak pian maksud ulun berusaha di bidang menanam cabai lawan daun sop ini. Kalau untuk cabai kisaran 4 tahun, Pak. 4 tahunan sudah. Nggih. Kalau daun sop kan baru uji coba aja. Hanya saja. Jadi nang talawas nih paling pian bertanam lumbuk. Lumbuk. Ya. Berapa Pak kira-kira nang selama ini pian usaha luasannya berapa tanaman lumbuk? Luasnya tuh kisaran 10 burungan lah. 10 burungan kalau dijadikan satu soalnya. Nah, untuk sop ini hanya saja pian lain coba. Siapa sudah Pak itu pian anunya tuh Pak luasannya tuh kisaran 1 meter kali 6 meter aja. Itu kan cuma kita tuh uji coba di tanah. Di tanah. Kan biasanya paling daun sop ini membuat kayak model kayak para-para. Nah, ya. Tadi kan tapi pian ini mencobanya itu di tanah langsung. Ya, di tanah langsung. Nah, ini Pak, sebelumnya tuh pian memang ada pernah Untuk daun sop belum pernah. Nah, ini Pak. Nah, pian dalam berusaha tanaman cabai ini dulunya itu beli anunya itu di mana Pak? Beli bibit maksudnya. Bibit. Kalau beli bibitnya kita kan lewat online. Online kan pian? Lewat online yang bungkusan. Kemasan. Yang kemasan. Bah kayak apa Pak itu? Baik kayak kalau anunya? Baik, lumayan baik. Lumayan. Yang jelas kan kita yang cari F1-nya. Itu paling. Nah, ini kan tadi kan dari awal kan sudah ulun ceritakan bahwa pian ini di dalam hal bertanam cabai ini pian menggunakan pupuk paling organik. Nah, kan jawab pian tadi jakaba. Kalau apa pian berkisah dulu jakaba itu apa? Gerang istilahnya kan jakaba itu. Kan itu tadi ada jakaba itu kan jamur keberuntungan abadi. Nah, maksud lu tuh apa itu jakaba? Gitu. Coba pian kisahkan dulu itu. Apa itu? Kalau jakaba itu kan artinya itu sejenis bakteri lah. Artinya tapi bakteri yang menguntungkan. Jadi artinya itu mampu tukar kation tanah. Artinya yang asalnya terkontaminasi kimia mampu dirubah seperti yang belum ada kimianya lah, artinya hilang zat-zat kimianya di apabila diaplikasikan jakaba itu tadi mampu inya merombak. Nah, asalnya terbiasa
pakai kimia paling. Inggih. Kawanya merubah. Kawa dirubah. Dirubahnya. Cuma sistemnya slow release gitu. Inggih. Ini kalam lah. Inggih. Kada kawa cepat modelnya paling. Inggih, kada kawa. Maksudnya tuh perlahan. Perlahan. Tapi pasti. Tapi menguntungkan Pak pasti itu. Pasti. Inggih. Nah lalu sekarang kayak ini. Dulu-dulunya tuh pian sebelum ke organik ini pernah dulu selain organik ini pian pernah menggunakan kimia kan? Inggih, pernah menggunakan kimia. Itu awal kita pertama belajar menanam cabai. Nah, terus kan tanam, artinya pupuk dasarannya memakai ya sejenis kimia lah, pupuk dasarannya. Nah, terus kan kita tanam, ternyata kita jalanin, hasilnya ya lumayan, cuma kendalanya susah mengatasi jamur. Oh inggih, kalau kita menggunakan inggih, kalau menggunakan kimia. Soalnya kan kimia ini yang susahnya itu jamurnya ini yang sulit dikendalikan tuh karenanya kimianya ini model mengendap ke jurang itu Pak yang tagana di tuh kada hilang. Jadi itu kira-kira jadi alasan pian merubah dari kimia ke organik itu kira-kira dari itu tadi kah istilahnya atau mungkin ada lain-lainnya misalnya kan alasan pian kan ya pian dulunya aku pakai kimia sekarang kan pian beralih organik. Nah lalu kira-kira selain dari adakah lagi istilahnya alasan-alasan pian merubah dari kimia ke organik? Oh, yang jelas Pak Ailah artinya mainting biaya. Inting biaya. Supaya biaya yang agak murah lah. Soalnya kan bahan-bahan organik tuh mudah kita dapatkan. Asal kita mau. Nang jelas organik ini nang jelas bila kita maulah. Kau aja. Yang penting kan mau artinya tuh semangatnya ada. Pasti berhasil deh. Pasti berhasil. Nah lalu Pak, kayak apa masalah hasilnya dibanding pian memakai kimia dulu? Kalau untuk hasil yang sudah kita jalani, artinya berimbang aja sama kimia sama organik itu berimbang. Berimbang aja paling. Cuma perbedaannya kalau menurut dari hasil pemeliharaan lebih inting irit biaya. Oh, jadi alasan pian tadi berubah ke organik itu masalah biaya nang utama paling. Itu nang utama. Kemudian ya tadi pian ada tadi pemeliharaannya kan juga ada. Kenapa Pak pemeliharaannya mati tanyaman dibanding kenapa? Kalau inya kimia nih Pak kan kita dari pertama misalnya menggunakan artinya tuh kita siram umpamanya atau kita kocor atau kita tabur langsung artinya tuh perkembangannya. Nah jadi kalau inya organik itu santai tapi butuh kesabaran. Cuma perawatan sudah kita berbuah itu hampir 85% aman dari hama penyakit. Kayak itu balik. Artinya dibanding pian menggunakan kimia dahulu tak aman menggunakan organik. Di segi apa tadi Pak pian hama? Hama artinya tuh hama ini kan baik dari hama yang sejenis jamur kan atau yang jenis lalat buah atau itu agak aman. Kayak itu paling. Berarti paling untuk organik itu memang sangat menguntungkan. Berarti sangat menguntungkan. Kan tadi di segi biaya pian kalau kemudian di segi tadi perawatan perawatannya misalnya tadi kan tahan daripada pian menggunakan bahan kimia kalau nah itu kan tadi kan kalau masalah hama paling tahan dibanding kimia kata. Nah terus tadi kan hasilnya tuh jadi sama paling hampir sama artinya tuh sedangkan biayanya tak tinggi. Jadi maksudnya lebih baik kita ke organik daripada kimia kan dari segi biayanya tak mahal kan organik itu murah dan efek sampingnya tuh kira-kira paling
hampir kadeda kan nya organik. Nggih. Nah kayak itu. Nah terus Pak, terus kan pian tadi berkisah kan mau ulah seorang. Iya. Kan mau seorang. Ulun nak betakon masalah jakaba dulu. Enggak jakaba. Nah jakaba itu pian maulahnya tuh nang kayak apa, bahan-bahannya apa, kayak itu nah jakaba itu tadi. Kemudian kayak apa cara pian mengapresiasikannya ke tanaman, maksudnya ke memberikannya ke tanaman itu nang kayak apa, kayak banget pian berkisah dulu kayak itu nah. Mulai maulahnya itu nah maulah itu kayak apa. Kalau maulah jakaba ini kan Pak yang disebutkan jakaba jemur keberuntungan abadi. Maksudnya itu balik kata-kata abadi itu selamanya itu ada maksudnya itu makanya kada sesaat. Nah itu Pak ulun tertarik dia jamur keberuntungan abadi. Artinya jamur tuh abadi itu kan selamanya kayak itu. Bisa kayak itu lah Pak. Coba kisahkan Bang dulu Pak. Artinya tuh kalau untuk pembuatannya Pak bahan utamanya nih yang mengandung tinggi karbohidrat. Oh, apa Pak? Nang tinggi karbohidrat. Misalnya banyu beres. Banyu beres. Iya, misalnya. Terus? Itu kan bahan utamanya. Kalau banyu beres ini kan itu kandungannya ada nitrogen dan fosfat. Nah, jadi kalau itu bagus untuk masa vegetatif pertumbuhan. Pertumbuhan. Nah, jadi kena apabila ini kita sudah mulai berkembang, itu kan masuk ke generatif sudah. Nah, jakabanya itu kan kita mudip. Dimudip pasti pulang. Dimudip pulang supaya tinggi kalium. Kita masukkan kaliumnya. Itu kan kalium itu bahan-bahannya bisa bonggol pisang bisa, kulit pisangnya bisa. Jadi bonggolnya kawa, kulit pisangnya kawa juga. Nang jerip yang dimudip tadi. Itu kan terus artinya kita buat misalnya sudah jadi, terus yang sudah jadi ini bisa lagi dipindah jadi dah. Jadi pulang. Jadi hanya sekali maulah. Bisa diolah bibit. Bila sudah jadi bisa diolah bibit berapa kita hendak bisa. Kita perbanyak boleh. Kita perbanyak. Itu Pak ada maksudnya kan pian ini bakteri ini paling. Terus mungkin ada makanannya kira-kira paling yang untuk kita maulah nih untuk memperbanyak tuh. Iya. Itu kan artinya apabila kita pindah isi lagi dengan banyu beres tadi yang lainnya tadi isi banyu beres. Tambahin lagi banyu beres kan banyak aja di warung-warung. Yang ngambil artinya atau minta atau apa kan pasti dikasih. Nah, jadi bepadah aja balik. Bepadah aja. Banyu beres jangan dibuang. Kita meninya skala kecil kan misalnya di rumah misalnya kan dalam sehari umpamanya 3 kali, itu misalnya seliter banyunya kumpulkan. 3 hari misalnya kan jadi 9 liter. Nah itu sudah mampu dah. Artinya tuh untuk tahap pertama ini biasanya 30 harian. Jadi jakaba itu kalau untuk pertama, tapi kalau sudah ada bibit jakabanya, ada lawas lagi 15 hari sudah. Jadi istilahnya secara mendengar kisah ini nyaman aja. Nyaman Pak. Ada misalnya dari awal bibitnya tuh kayak apa nih maulahnya tuh bibitnya dari awal tuh? Iya dari tadi banyu beres tadi terus kan didiamkan dibuat dalam wadah artinya tuh cair toples itu toples yang misalnya 10 literan. Nah, isi banyu beres itu sekitar 7 atau 8 liter. 7 sampai 8 liter isinya. Banyunya apa Pak? Banyu beres dulu untuk tahap pertama. Nah, bisa juga karena kan dikasih supaya agak cepat tuh jadinya tambahi acan. Terasi. Terus? Jadi 2 itu dulu. Untuk kita menganuakan bibit jamurnya nih. Nah, apabila sudah jadi itu tergantung kita hendak memudip. Jadi kan di situ banyak misalnya hendak mengandung kalium, mengandung kalsium, misalnya mengandung magnesium atau apa kan itu banyak bahan-bahannya di sekitar kita. Berarti paling maulah jakaba ini bahan yang utama nang hendak beulah tuh kan 2 aja dulu. Banyu beres. Lawan tadi. Artinya terasi lah. Terasi acan lah le. Acan.
lawas lah. Tapi berapa tadi? Malau sebulan Untuk tahap 30. pertama tuh biasanya sebulanan. Sebulan itu. Enggak, sudah mulai Enggak. jadi udah. Nah, begitu sudah jadi bibitnya tuh, Enggak. mun kita hendak memperbanyak, artinya Itu tadi diambil, diambil, dipisah lagi Pisah. kan, cari toples lagi, isi lagi. isi lagi, Enggak. enggak. Nah, jadi munnya sudah nang bibitnya itu paling 15 hari paling. 15 hari udah Sudah. bisa Nggih. diaplikasikan dah Sudah ke bisa lahan. dimanfaatkan. Nggih. Jadi kalau mendengar kisah pian ini kadang alih kayaknya Jakaba ini, dan manfaatnya ini kan sangat Wah. luar biasa aja Mas Rulun. Nah, jadi kan artinya mudah-mudahan petani kita ini tertarik Pak nang lalain Iya, ini Mas iya. Rulun, supaya ya kita ini kan kalau kawan ini kan organik Pak. Nggih, Namun iya. ulun seperti hakono organik pada kimia. Iya. Nah itu. Nah kemudian kayak apa Pak Pian memberikannya ke tanamannya itu? Maksudnya tuh ibarat bahasa ulun kasar tuh akarannya tuh nang kayak Oh, apa iya. gitu. Misalnya pohon lombok tuh jepian ini kan biasanya dikocor aja Pak. Nggih, dikocor Jadi sama- kayak apa tuh Pak Pian memberikannya? ke Kalau tanaman? untuk kocor, artinya ya untuk siram nih, nggih. dosisnya itu 1:10. Artinya 1 liter Jakaba, 10 liter banyu biasa. Nah, kalau untuk spray, semprot Semprot 400 mili, 10 liter 10 liter banyunya. banyunya. Nggih, 1:10. Kalau untuk kocor. Kocor. Kalau untuk spray 400 mili banding 10 liter. Itu untuk spray Mili atas. itu kan untuk menyemprot paling. Nggih, untuk semprot. Berarti dosisnya itu tinggi untuk dikocor lah. Untuk kocor tinggi. Dibanding untuk Nggih. disemprot. Iya. Nah, biasanya pian menggunakannya ini Pak pada saat umur tanaman berapa kira-kira? Artinya kalau dari pertama malah biasanya nilai yang kami lakukan pertama itu kan ulah lahan. Nah, setelah ulah lahan, artinya lahan ini 1 bulan sebelum tanam kita spray. Oh, 1 minggu semprot. sekali dengan Jakaba itu. Oh. Nah, 1 minggu sekali. Perlakuannya tuh 4 kali spray dulu sebelum ditanam. Tanam. Nah, habis itu sebelum tanam 2 hari sebelum tanam kita kocor lubang tanamnya sama Jakaba itu tadi. Nggih. Nah, terus kita tanam. Setelah kita kocor 2 hari tadi kan, lalu kita tanam bibitnya tadi. Tadi. Nah, 2 hari setelah tanam langsung kita kocor. Oh. Artinya tuh kan kayak ini biasanya kebanyakan orang memakai habis tanam 1 minggu baru dikucor. Kalau kita ada. Nggih, kita artinya kan semakin cepat mengucor, semakin cepat akar jar kita tuh bersurung. Akar berkembangnya. Berkembang. Nggih. Nah, kalau kebiasaan orang kan 10 hari jar habis tanam atau seminggu habis tanam. Kalau kita ada. Nggih. Artinya tuh 2 hari imbah tanam langsung kocor. Supaya jangan stres bibitnya tuh. Terus Pak. Jadi 2 hari setelah 2 hari setelah tanam tadi kita kocor, seminggu kemudian kita kocor. Pulang. Nggih, kocor pulang. Perlakuannya seminggu sekali lah. Itu sampai 1 bulan. Artinya seminggu sekali. Sebulan. Nggih. Untuk spraynya seminggu sekali juga, cuma jeda artinya nih kocor hari ini 3 hari spray. 3 hari kocor. Nah, berselang. Nggih. Untuk dari masih vegetatif masih halus, itu pol Jakaba kita gunakan. Jadi selama pertumbuhan lah Mas. Nggih, pertumbuhan. Jakaba aja. Karena sudah masa sudah masa masuk ke 30 ke atas itu kan sudah masuk ke generatif. Generatif sudah. Artinya sudah ada mulai tumbuh benih-benih berkembang lah jadi kita. Terus itu kayak apa perlakuannya? Jadi itu kan Jakabanya yang kita rubah. Nah, cuma itu setelah Jakaba masuk 35 hari kita kocor dengan Jakaba yang sudah kita mudip, yang mengandung unsur kalium. Kalium pulang. Yang mengandung unsur kalium. Nah, terus kan di situ memang kita kada ketinggalan juga Pak itu
pengocoran dengan kapur dolomit. Oh, Nggih, kata kawa juga. Kenapa itu Pak kata- pian lakukan itu? Soalnya itu kan mengantisipasi kayak musim hujan misalnya Nggih. supaya jangan pihak turun. Nggih. Soalnya Jadi- kalau inya pihak turun kan rentan juga kayak itu. Oh, inggih. Nggih, jadi mengatasinya tuh kan kita tahani, artinya tuh jadi kita tahani pihaknya jangan sampai turun. Nggih. Tapi dengan cara tadi pengocoran juga. Pengocoran aja Tapi dengan kapur kapur. dolomit. Nggih. Artinya itu kan biasanya orang ditabur. Nggih. Kita kucur aja. Kocor mainnya. aja. Nggih. Berapa tuh Pak anunya untuk kapur tadi? Untuk kapur tadi biasanya itu setengah kilo 20 liter airnya. Oh, jadi setengah kilo kapur 20 Nggih. liter. Nggih. Oh, inggih. Tapi kapur itu kita pakai bikin juga. Ah, mau olah ya? Oh, apa Kapur Pak? itu kan artinya kayak ini. Kalau inya kapur dolomit misalnya kan wayah ini 60.000 Sesak. satu sak. Ini satu sak. Nah, 50 kilo. Nggih. Kalau kita itu kalau kita berulah kisaran ya dibanyakan modalnya paling 50.000, tapi perbandingan sama dengan 10 sak. Nggih. Oh, kayak itu le Pak. Nggih. Oh, nggih. Sama dengan kapur dolomit 10 sak yang kita mau ulah tadi 20 liter. 20 liter. 20 liter ampun kita tadi sama dengan 10 sak, Sak. kapur dolomit yang dolomit dijual di yang pasaran. dijual dah. di pasaran. Nggih. Jadi paling pian ini baik itu pupuk, Nggih. baik itu tadi pian kapur tadi, pian Iya. baulah seorang. Nggih. Ulun nih gini Pak, bahan-bahan mau ulah kapur nih untuk pian kayak apa Pak? Ini apa ya? bahannya Pak ada di sekitar kita. Iya, Nah, Pak. artinya tuh kapur aja, kapur bangunan. Oh, itu boleh. Nggih, kapur bangunan sama limau. Oh, jadi itu aja. Nggih, limau terserah limau kuit apa limau nipis kah? Apa Atau limau yang dipancuk itu kah? Nggih, berarti terserah lima. Nggih, cuma kan ada ukuran-ukurannya. Maksud ulun ini kan kapur bangunan, boleh kapur bangunan itu ya lah panang biasanya kita mencat dasar. Iya. Nggih. Oh itu. Siapa Pak anu tadi berapa tadi? Artinya tuh kayak ini, artinya takarannya. Takarannya. Nggih. 3,5 kilo Kapur bangunan. bangunan 2 kilo limau. Jadi limaunya tuh tadi airnya 20 liter. Nggih. Nah 20 liter airnya, 3,5 kilo kapur bangunan, Nggih. 2 kilo limau. Nggih. Nah, jadi limaunya ini di blender. Nggih. Kalau inya kawa lawan kulit-kulitnya silahkan. Nggih. Nah, kalau inya kata kawa kada apa-apa. Nggih. Nah jadi paling ulun ini memang sangat tertarik dengan pian ini semuanya beulah. Ya kalau artinya pian ini memanfaatkan yang ada di sekitar Nggih. pian, baik itu masalah pupuk. Tadi kan kemudian tadi mulah kapur. Tadi kan terhenti ulun paling tersimpang ke masalah kapur. Iya. Lanjutkan tadi dari mulai tadi sampai di mana pian tadi pengocoran leh. Nggih, Coba pengocoran. pian lanjutkan tadi masalah pemberian pupuk tadi. Iya. Kan tadi sudah mulai umur berapa tadi? 35 hari. Terus selanjutnya Nah, Pak. jadi kan habis 35 hari, lalu itu kita spray dengan fungisida. Oh ada. Nah, ada masuk artinya tuh pencegahan dari jamur lah, jamur yang misalnya bercak daun. Nggih. Nah, kan pencegahannya itu dari fungisida yang kita Artinya pian kita ini spray. ada Jepang menggunakan Nggih. kimia ada pengisir cuman Nggih, kada seberapa Nggih. kayak itu nah nggih. Terus Habis kita spray kan, artinya seterusnya perulang seminggu sekali. Oh, Putaran dari spray 1 minggu, kucur 1 minggu. Nah setelah itu sampai 100 hari udah petik dah. Artinya kalau sejenis tiong itu kan 85 hari udah bisa bisa dipanen. dipanen dah 1, 2, 3 biji itu dalam satu rapun. Nggih. Nggih. Jadi kan tadi pian dari sekian perlakuan itu bahan kimia itu cuma beberapa persen kira-kira boleh. Enggak, artinya bahan kimia itu yang kita perlukan ada 2 macam, sejenis mengatasi keriting Nggih. dan sejenis artinya mengatasi jamur di daun Nggih. atau di batang kan itu Pak itu. Kalau untuk pengucuran tetap kita organik. Nggih. Nah lalu ulun hendak tahu juga Pak Eli.
tadi sampai selesai, kalau sampai panen kalau balik pian akan menggunakan dari pengocoran, kemudian terus ada tadi pemberian fungisida secara spray juga, namun kada terlalu banyak juga balik sampai panen. Nah sekarang ulun nih anak paksa ulun berpandai kisah hasil balik, kan usaha nih kita harus berpandai hasil, pacang berusaha untung akan kan kada perlu. Nah dari pian pernah melakukan menggunakan bahan kimia beralih ke organik, ini keuntungan atau perbedaannya itu apa-apa aja Pak kira-kira? Yang jelas kalau untuk kimia kan kita pupuknya menukar. Menukar. Artinya tuh wayah ini misalnya 20.000 1 kilo. Kalau tanaman 500 pohon misalnya itu kan paling minim 5 kilo. 5 kilo itu sudah berapa itu 100.000 dah. Tambah yang lain-lain. Dan perawatannya sejenis kimia ini mudah terserang antrak. Wah. Artinya kita bukan apa-apa yang udah kita jalani. Pertama-tama kita bertanam menggunakan sejenis pol kimia. Artinya pupuk dasaran NPK, pengocoran NPK. Nah, terus artinya sampai tahap panen ternyata 2-3 kali panen udah timbul antrak. Oh, jadi kayak itu balik. Jadi itu yang maulah kita semangat untuk apa ini sebenarnya. Kan jadi gitu. Pian soal itu beralih terinspirasi di situ. Jadi artinya itu kan coba Bang kita rubah nih artinya untuk tahap dasaran atau pengocoran, pemupukan apa segalanya kita rubah secara dari bahan alam aja nih. Artinya nang dulu semuanya kimia beralih coba ke organik dari alam sekitar kita. Kita coba kita liatin kan terus artinya 1 minggu perubahannya bagus sampai panen kayaknya orang ribut antrak kita aman. Aman. Artinya apa biasanya kan ribut fusarium kita aman. Ada memang 1-2 pun itu wajar. Artinya kita pencegahan yang perlu. Nah, cuma kan kita ya organik tadi pencegahannya jakaba lah. Berarti paling sangat menguntungkan bujur. Istilahnya kan di segi penyakit tahan. Orang gigir kena penyakit pian kada. Selama pian memakai organik. Lalu hasilnya tadi setelah dijual setelah dijual dan bahkan kan pembeli aja komen kenapa bilangnya artinya tuh lumbuk buhan pian nih kada layu tangkainya 4 hari bilangnya menguhup ampun orang kan sehari udah kayak hirang-hirang. Ampun kayak ulun tuh 4 hari kada ada perubahan kayak petikan hanyar. Itu kan tadi perbedaannya antara kimia lawan organik. Kan berarti lumbuk tadi tahan lawas. Ini kenapa lumbuknya paling sehari sudah pindah layu. Jadi kalau mendengar kisah pian ini memang sangat menguntungkan bujur Pak. Tinggal kitanya aja lagi. Ya kalau mau kadanya nang jelas dari kisah pian ini tadi antara pian memakai kimia dengan organik itu hasilnya bilang hampir sama, sedangkan biayanya tertinggi. Nah, kemudian tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, cuman intinya Pak kayak ini aja mau kada kita menggawe. Nah, sekarang pertanyaan ulun kayak ini, adakah keinginan pian untuk memasarkan hasil olahan pian ini? Nah, adakah keinginan pian misalnya aja pian berencana ke depannya nih aku nih rencana hendakku bejual pupuk organik nang pian olah nih tadi. Nah, adalah kira-kira Pak keinginan ke depannya pian kan yang kayak itu. Artinya untuk kedepannya memang ada. Artinya atau untuk yang jelas kan dijual di sekitar dulu. Berarti ada aja pian keinginannya. Artinya japian aku kayak anak bola dengan skala banyak, misalnya anakku juga. Jadi ada aja adalah pernah pian sudah berjual. Nah kalau berjual artinya untuk sementara ini
Artinya kita kasih aja nah yang jelas. Berarti beri promosi aja dulu boleh. Artinya lah yang ulun beri itu di daerah Kecamatan Beberik kan itu ada 5-6 orang petani. Artinya tuh menggunakan itu ternyata kan daerah Beberik nih kayaknya ribut neng kisah tarung atau lumbuk layo. Jadi yang orang belima itu kayaknya aman bilangnya. Berarti pian beri aja lah semalam. Ulun beri. Artinya bila hendak ambil aja di sini. Artinya jar pian amunnya kebetulan nak mencoba-coba, beri aja. Ambil aja. Jadi pernah mah itu buhan Beberik le Pak. Buhan Beberik di kisaran daerah yang Sungai Duret gitu lah. Jadi jar buhannya baik jar lah. Baik. Jadi daun sopnya mantap bilangnya kan. Dengan jakaba itu tadi. Jakaba. Nah lalu balik ke ini. Tetakan Jerpian memang ada rencana le hendak jual. Artinya pian berolah dengan skala banyak hendak kayak jual. Cuman Jerpian tadi kan sementara ini bila ada orang hendak beri ya. Terus misalnya ada orang misalnya le hakon leja aku ya 4 belajar ya Pian. Hakon lah Pian. Bisa aja Pak. Artinya kita semakin kita pengetahuan tuh kita berian lah. Yang penting orang itu benar-benar sungguh-sungguh artinya tuh ada kemauan lah hendak tahu. Nah jadi tinggal kitanya aja lagi. Artinya Jerpian punya hendak belajar ditangi ha. Artinya bermodal mendatangi. Jadi rumah pian tadi kan di Gabon lo kole. Cuman pian beta tanamannya di tanamannya. Di situ pang besian oleh. Di Karyas itu. Ada lahan gitu. Nah, terakhir balik takunan ulun kayak ini. Nang kayak apa Pak tip memotivasi orang tuh supaya kan kayak ini balik kan biasanya mengolah organik nih kita cari orang ucap kada lalakasan maksud ulun le. Nah, lalu menurut pengalaman pian kayak itu nilai apa tipnya memotivasi orang, maksudnya saya kira orang tuh mau menuruti pian beulah tuh mau naknya kan kayak ini balik orang nih pak kada tapi rajinan banyaknya kuler kalau kan wah ini tuh orang anak instan aja anak cepat aja kayak itu. Nah ini maksud ulun kayak ini kayak apa caranya bawa motivasi orang kayak itu nah supaya mau tuh menurut pian aja dulu kayak pak amun menurut ulun pale artinya supaya tuh rajin gitu yang jelas sering-sering lah dulu artinya tuh melihat ke kebun yang orang pernah menggawi organik itu. Kalau inya kita kadang melihat kan kita jar pandirwara. Yang jelas dulu. Tuh melihat dulu kayak apa itu pasti termotivasi. Termotivasi supaya pindah ke organik. Nah, lalu melihat kalau kadang melihat Pak kan kebanyakan susah untuk memberikan kepercayaan nih. Jadi lihati dulu. Dilihati dulu keadaannya kayak apa. Kayak Pak, keadaan tanamannya. Keadaan tanamannya. Terus sampai hasilnya kayak sampai hasilnya kayak apa istilahnya tuh bisa kita cek, kita lihat benar-benar kayak itu. Nah, kalau kasih kayak apa. Dari kita melihat tuh paling kamu bandingkan. Kalau kita menggunakan bahan kimia kayak ini. Kalau memakai bahan organik kayak gini. Jadi motivasi pian tuh kayak ini. Bagi misalnya kawan pian siapa aja maksudnya nang hendak belajar mengolah ini sebelumnya tuh kau melihat dulu datang dulu jadi pian bersedia kalau bersedia ada orang datang bersedia aja lihat atau misalnya minta lajari hakon juga siap aja kita jadi pian kada toh artinya siapa aja mau belajar pian lajari juga sementara ini kan pian beri aja bahkan artinya tuh bila inya hendak beulah misal kayak jakaba artinya tuh yang benih anunya apa jamurnya itu bisa kita beri supaya bibitnya tuh kita beri artinya ulah bahasa tuh pasti jadi udah ada betah lagi sudah ada bibitnya nah terima kasih Pak nang papandiran kita hari ini mudah-mudahan Pak ini bermanfaat Bang utamanya kan bagi petani kita nang berusaha di bidang horti nang kayak pian kayak tanam lombok, bertanam daun sop dan lainnya. Selain itu kawal apa dipakai yang lain juga Pak? Misalnya selain lombok lawan daun sop tadi kalau lain saya misalnya kacang panjang misalnya bisa untuk semuanya sejenis holti bisa. Alhamdulillah berarti apa tuh
kada jadi masalah ya kalau Pak. Yang penting horti. Kacang misalnya, tomat kah. Bisa sampean Pak. Atau misalnya apa benih. Benih kau aja boleh. Artinya tuh benih, cuma benih ini dosisnya agak tinggi lah. Dinaikkan dosisnya. Dibanding horti boleh. Nah jadi terima kasih Pak Le atas kehadiran pian di program kami Pak Bermata. Semoga papandiran kita kali ini bisa membawa manfaat, khususnya para petani kita nang bergelut di bidang horti dan mungkin untuk kami seberitaan juga. Baik, itu tadi pemirsa Bermata bincang-bincang kami dengan Bapak Yuhdi. Ya, petani yang ada di Desa Karias malah, Desa Sungai Karias, dan Bapak ini mulai pupuk tadi dua dijelaskan Sidin membuat kapur malah, semuanyaan maolah. Artinya Sidin memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar Sidin, dan mudah-mudahan kita semua terinspirasi apa yang Sidin lakukan untuk kegiatan usaha tani Sidin, yaitu di bidang bertanam lombok dan bertanam daun sop. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.